Halo semua, kembali lagi di channel Metodologi. Di video kali ini saya akan share ya review VPS murah dengan kualitas terbaik, namanya itu Extra VM ya. Extra VM ini menyediakan berbagai lokasi data center VPS dengan harga yang sangat terjangkau, dan juga mereka memiliki dua varian CPU ya. Yang satu AMD Ryzen, satu lagi E2238 ini Intel ya. Nah, kebetulan yang saya benchmark ini adalah yang menggunakan Intel Xeon. Nanti kalau teman-teman misalnya order mau pakai Ryzen, tapi teman-teman dikasih Intel Xeon, teman-teman bisa tukar aja ke Extra PM-nya. Tapi dari segi prosesor Intel Xeon-nya ini juga yang spek tinggi ya. Jadi antara Ryzen dan Intel-nya ini kualitasnya nggak jauh beda, jadi sama aja. Kami dapat Intel ya oke aja, dapat Ryzen juga oke, nggak ada masalah. Dan di sini mereka menyediakan berbagai varian ya. Pertama yang NVMe VPS, ada juga yang untuk game server dengan harga terjangkau ya, mulai dari $3 aja, dan juga ada web hosting. Nah, kalau teman-teman order, klik sini order now. Di sini ada pilihan ya, banyak data center. Nih, ada yang Dallas, Miami, Los Angeles, Belanda, Singapura, Tokyo ya. Nah, cuman dia memang tidak ada di Indonesia ya. Tapi teman-teman yang di Indonesia, kalau visitor website atau aplikasinya itu di Indonesia, teman-teman bisa pakai yang Singapura, latensinya cukup rendah juga. Nah, di sini nanti teman-teman bisa order yang plan paling murah itu 1 GB RAM, 15 GB NVMe, harganya $5 ya. Untuk bandwidthnya mulai dari 750 GB dan sudah ada di DOS protection. Nah, kita di sini sudah melakukan benchmark juga. CPU modelnya Intel Xeon E2 388G dengan CPU clock 3,2 GHz ya. Jadi udah cukup gede, cukup cepat ya. Nested KVM-nya enable, jadi teman-teman bisa install RDP Windows. Kalau teman-teman yang ikutin kelas online kami yang mengenai RDP ya, yang ini RDP Windows, kami di sini menyarankan teman-teman menggunakan VPS yang nested KVM-nya itu enable, dan di Extra VM ini enable ya, nih VMX AMD V-nya enable. Disknya 15 GB karena ini plan yang paling kecil ya, paling rendah, memori 1 GB. Untuk I/O speed-nya average 857 megabit ya, megabit per second. Untuk IOPS-nya itu yang block size 4K-nya 35.6 IOPS-nya. Untuk yang 64K itu 12.4. Nah, kalau kita perhatikan dari hasil IOPS ini untuk block size 4K-nya cukup bagus ya di 35.6K. Artinya VPS ini cocok digunakan untuk aplikasi-aplikasi yang proses I/O-nya itu sering tapi tidak besar, seperti aplikasi-aplikasi website biasa, aplikasi-aplikasi accounting, inventory, atau aplikasi-aplikasi back office lainnya ya. Ini cukup oke, cukup bagus gitu. Tapi untuk aplikasi-aplikasi yang membutuhkan proses yang besar, seperti misalnya teman-teman mau melakukan chunk data, misalnya punya data ada 10 GB mau dibagi menjadi 100 file. Nah, ini enggak rekomendasi karena dia pasti pakai yang ini 1M ya. Karena di 1M-nya dia IOPS-nya kecil, yang di 512 juga cuma 2,3 aja. Jadi cukup kecil ya. Jadi ya kalau teman-teman pakai VPS untuk di Extra VM ini, teman-teman gunakan untuk kebutuhan yang umum, aplikasi-aplikasi umum gitu. Tapi kalau aplikasi-aplikasi yang banyak pengelolaan data dan jumlah datanya dalam jumlah besar, tidak direkomendasikan. Oke, kita juga sudah melakukan ya benchmark speed test ke Indonesia. Nah, ini kalau kita ke Jakarta ya, latensinya itu sekitar 13 ms, 12 ms, 27. Jadi cukup bagus latensi jaringan Extra VM ini ke Indonesia ya. Jadi nggak ada masalah, downloadnya juga dapat 4,2 GB, uploadnya juga 1 GB, ini 940 Mbps, uploadnya 254. Jadi untuk dari segi jaringan dari VPS Extra VM yang Singapura ini ke Indonesia itu nggak ada masalah. Jadi kalau teman-teman itu visitor atau pengunjung websitenya itu dari Indonesia, teman-teman masih sangat cocok pakai Extra VM ini.
Nah, kita juga udah melakukan uji coba untuk speed test internasionalnya ya. Di sini ada yang ke India, ada yang ke US, ada yang ke UK, ada yang ke Kanada. Nah, di sini teman-teman bisa perhatikan latensinya itu juga untuk yang ke India 2 digit aja ya, 45 ms, 41 ms ya. Nah, kalau ke US dia 3 digit tapi masih di bawah 300 ms. Jadi masih cukup oke ya. Untuk downloadnya juga kencang. Ke India itu 6,7 giga, ke US itu 3,8, 4 giga. Jadi ini cukup bagus ya. Uploadnya itu ke US 400-an, 400 Mbps, 600 Mbps. Dan juga kalau ke India ini 1 gigabit per second ya. Jadi udah sangat bagus. Dari segi network, VPS Extra VM ini sangat-sangat bagus. Nggak ada masalah untuk di sisi networknya. Nah, kekurangannya di bagian YAPS-nya aja ya. Kalau bisa YAPS-nya ini 64K-nya agak gede lah gitu ya. Kalau di sini sekitar 41 ya, di sini misalnya 20-an lah ya. Di bawah 30K sih oke ya. Tapi ya oke lah ya untuk VPS harga $5 ya cukup oke lah. Kita cukup puas dengan speknya juga yang cukup bagus. Cuman kekurangannya juga di sini kita dibatasi ya. Bandwidth-nya itu dibatasi bandwidth transfernya. Kalau yang untuk Singapura itu kan mulai dari ini ya 750 giga. Nah, kalau teman-teman lihat di sini yang harganya $5 ya. Nah, 750 giga. Kalau nanti teman-teman butuh transfer data yang lebih besar, teman-teman bisa ambil plan yang di atasnya. Dan juga nanti kalau teman-teman mau download ebook benchmark VPS ya, itu teman-teman bisa download di link ada deskripsi. Di situ sudah banyak sekali benchmark VPS, baik itu VPS lokal dan juga luar, dan selalu diupdate ya. Seperti misalnya kami mereview Extra VM ini, nanti akan langsung terupdate di ebook kami. Jadi teman-teman yang download sekali itu dapat terus update-nya. Dan ini udah lama kami launching ebooknya, sampai dengan hari ini masih terus diupdate. Jadi saya rasa nggak rugi lah kalau teman-teman punya ebook benchmark VPS ini. Oke, demikian review kita mengenai VPS murah dari Extra VM. Nanti buat teman-teman yang ada pertanyaan, silahkan join di grup Telegram Teknologi. Di situ teman-teman bisa tanya seluas-luasnya, sepuas-puasnya mengenai VPS Extra VM. Kami akan jawab semampu kami. Oke, sampai ketemu lagi di video lainnya. Terima kasih.